Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال الله تعالى في القران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتزودوا فإن خير الزاد تقوى واتقون يا أولي الألباب صدق الله العظيم. Berbekallah, kata Allah, sesungguhnya sebaik-baik bekal dalam hidup adalah takwa. Wattaqun ya ulil albab, bertakwalah wahai orang-orang yang memiliki akal sehat. Albab itu artinya Bapak Ibu, orang-orang yang memiliki akal sehat. Banyak orang dalam kehidupan ini memiliki akal, tetapi kadang-kadang tidak sehat akal. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, sidang jamaah rahimakumullah, yang sama kita hormati Ketua Masjid Sobirin beserta perangkatnya, kita hormati masyarakat cerdik pandai, para pengurus yang lain juga berhadir, bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jamaah yang setia dengan jamaah Masjid Sobirin. Insyaallah Allah kokohkan kita sebagai jamaah sampai ajal menjemput kita. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin jamaah rahimakumullah, kita sebagaimana biasa ada pengajian di setiap Selasa, karena ustadznya Dr. Yudi masih hari ini landing di Pekanbaru, mungkin masih capek sehingga beliau minta digantikan. Terpaksalah kita tuan rumah naik duduk di depan Bapak Ibu sekalian pada maghrib kali ini. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, maghrib ini kita akan mengkaji, mengevaluasi atau flashback di bulan Zulhijjah ini. Hari ini baru hari ke-18 Zulhijjah 1445 Hijriah. Artinya lebih kurang 8 hari kita baru meninggalkan sholat Id, Idul Adha, dan penyembelihan hewan kurban. Itulah yang akan kita sampaikan kajian menjelang sholat Isya nanti. Apa flashbacknya, apa yang perlu kita kokohkan terhadap ibadah yang kita lakukan di dalam bulan Zulhijjah. Tetapi Bapak Ibu sidang jamaah, kita ambil dulu dari makna kata Id itu. Id itu artinya kembali. Idul Adha artinya kembali akan keikhlasan kita untuk menyembelih kesombongan kita. Itu artinya kembali kepada kita keikhlasan semata-mata beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Idul Adha adalah kembali, maknanya penyembelihan, maknanya kurban, adha itu. Tetapi sesungguhnya Bapak sidang jamaah, secara teks bahasa Arab, itu artinya kembali. Tetapi saya, mohon maaf Bapak Ibu sidang jamaah, hari ini
secara kasat mata saya melihat ada dua peristiwa yang kembali hari ini. Di hari ini, pagi tadi kembali kembalinya Pak Ibnu Harjar berserta istri ke kampung halaman setelah beribadah haji di tanah Mekah. Kembali bersua dengan kita. Jadi idnya kembalinya Ibnu Hajar sudah melaksanakan ibadah haji, masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah untuk beribadah selanjutnya untuk waktu yang tidak ditentukan. Bapak Ibu, yang kedua, saya sebagai teman tadi di kantor, ada teman idnya itu kembalinya betul-betul kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi jam 3.15 sore tadi menjelang pulang main pingpong di aula kantor, tak sampai hitungan 20 menit jatuh pingsan, rupanya serang jantung, dibawa ke rumah sakit Bayangkara Polda. Di sana almarhum hembuskan napas terakhir. Dia kembali selama-lamanya. Dia id kembali selama-lamanya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Teman kita, saudara kita, Bapak Ibnu Hajar dengan istrinya telah id dari ibadah haji dari Mekah, kembali idnya itu kembali ke kampung halamannya, masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan kehidupan ke depannya. Ibadah sidang jamaah yang dimuliakan Allah, flashback kita pada maghrib ini, karena kita masih di bulan Zulhijjah, apa yang pantas kita renungkan dari ibadah kurban tahun ini yang kita lakukan. Ketika makna Idul Adha itu artinya kembali kepada tempat kita asal jadi kita, pada Allah Subhanahu wa taala. Iya, kalau kalau Bang Kadir kemarin dia sudah melalang buana kemana-mana, dia juga kembali juga ke Sobirin ini. Juga namanya Pak, kembali juga ke tempat kita Sobirin ini. Ya Pak Ketua, alhamdulillah bersama kita, senang hati kita Pak Ketua. Jadi Bapak sidang jamaah yang dimuliakan Allah, ketika kita dipanggil oleh Allah pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, persiapan apa yang telah kita siapkan? Seseorang yang ingin telah kembali kepada Allah, yang akan kembali kepada Allah, tentu sudah ada perbekalan cukup yang kita siapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak sidang jamaah, ada tiga undangan Allah Subhanahu wa taala di bulan Zulhijjah ini. Cover undangan Allah Subhanahu wa taala itu boleh jadi berbeda kualitas kertasnya. Cover undangan Allah di bulan Zulhijjah ini kepada kita boleh saja berbeda kualitas kertasnya diberikannya kepada kita, tetapi esensi ibadahnya sama. Ada 3 Bapak Ibu. Jadi saya ulangi Bapak Ibu, ada 3 undangan Allah Subhanahu wa taala kita di bulan Zulhijjah ini. Mungkin cover undangan Allah itu kepada kita kualitasnya mungkin berbeda tulisannya, sama dengan kita pesta anak pejabat, kalau cover undangannya mahal gitu Pak. Ya, dari tulisannya, dari tebalnya berbeda dengan orang-orang biasa. Jadi cover undangan Allah Subhanahu wa taala itu boleh jadi di bulan Zulhijjah ini berbeda, tetapi esensinya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu takwa, Pak. Pertama, undangan Allah Subhanahu wa taala di bulan Zulhijjah ini, dan tidak semua orang bisa ke sana. Undangan Allah yang pertama adalah melaksanakan ibadah haji dan umroh ke Baitullah.
Itu, Pak. Undangan Allah yang kedua adalah melaksanakan kepada kita, diminta oleh Allah dan Rasulnya, melaksanakan, mengundang Allah dan Rasulnya kepada kita, melaksanakan penyembelihan hewan kurban setelah sholat Id. Undangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ketiga di bulan Zulhijjah sebelum hari raya Idul Kurban itu, apakah kita telah laksanakan atau tidak undangan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mari, mungkin kalau ceramah malam ini untuk tahun esok lagi, yang ketiga undangan Allah di bulan Zulhijjah adalah puasa Arafah. Nah, itu. Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah, pertama tadi undangan Allah ibadah haji. Ini bagi kami atau Bapak Ibu yang telah melaksanakan ibadah haji dan umroh, apa korelasinya dengan ibadah kurban ketika kita di kampung halaman? Tanggal 10 Zulhijjah itu Bapak Ibu sidang jamaah, ya, bahwa di tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah, 10 Zulhijjah itu adalah hari nahar, hari penyembelihan. Bagi jamaah kita yang berada di Mina itu melontar jamarat. Jamarat ula, wusta, aqabah, 3. Jadi ketika melontar jamarat tadi 3 itu kan kita membaca Bismillahirrahmanirrahim rajman lisyayatin. Sama waktunya di Mekah itu jamaah haji melontar jamarat dengan nama Allah Pengasih Maha Penyayang, terkutuklah seluruh setan yang menggoda. Kita sebagai jamaah haji melempar itu. Di kampung halaman kita dalam waktu yang sama, di waktu duha itu kita melakukan yang tidak melaksanakan ibadah haji. Kita hanya pada tahun ini hanya mampu menyembelih ikut peserta kurban. Kita sembelihlah atau kita wakilkanlah kepada ustadz atau orang Syiah atau qadhi menyembelih, diwakilkan karena kita tak berani. Bismillah wallahu akbar. Apa makna ketika jamaah haji melontar jamarat 3 Aqabah itu? Kita yang tidak mampu melaksanakan ibadah haji untuk undangan Allah yang pertama tadi, kita hanya di kampung halaman mampu menyembelih uang 2.700.000 itu, Bismillah wallahu akbar. Maknanya kita menyembelih kesombongan, kita menyembelih setan, melempar setan yang mengganggu, yang menghambat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sesungguhnya ibadah secara hakikat, secara esensi yang kita lakukan dalam bulan Zulhijjah tadi Bapak Ibu. Jadi jamaah haji melontar jamarat selama 3 hari melempar setan, karena setan itu di waktu di kampung halaman menggoda, ya. Rumahnya dekat masjid, tetapi berat melangkah ke masjid. Begitu di tanah suci melontar jamarat itu pada hakikatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim lisyayatin, adalah melempar setan agar karena setan atau nafsu itu menggoda kita, menghalangi kita beribadah kepada Allah, maka perbuatan itu sebagai wajib haji dilakukan oleh kita atau jamaah haji yang melakukan wajib haji, yaitu melontar jamarat. Bagi kita di 10 Zulhijjah, harta kita hanya mampu kita sebagai melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Yang kita sembelih pada hari nahar itu adalah sifat syahwat setan yang selama ini kita turuti, yang menghalangi kita beribadah kepada Allah. Saya umur sudah 60 tahun, tetapi belum sanggup sempurna membaca Al-Quran. Karena ada gangguan tadi Bapak Ibu.
belum tergerak hati untuk beribadah sholat sunat yang ia lakukan. Begitu salam selesai pulang. Apalagi mendengarkan pengajian. Masih magnet dunia tadi. Masih kuat magnet pekerjaan, anak istri, ini segala macam. Sehingga pun kewajiban kita menuntut ilmu di masjid, di majelis ilmu tidak kita hadiri, itu juga ada masih kuatnya gangguan syahwat dunia atau setan yang menggoda kehidupan kita. Itu kita lakukan, kita sembelih pada hari raya Idul Adha itu. Itu sesungguhnya Bapak Ibu sidang jamaah. Ibu Bapak sidang jamaah yang dimuliakan Allah. Ketika kesempurnaan ibadah haji di tanah Mekah dan Madinah yang kita lakukan misal, tujuannya adalah takwa. Itu tadi yang kita baca ayat Al-Baqarah itu, Al-Baqarah 197 kalau tak salah saya. Wa tazawwadu wa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Tujuan haji Bapak sidang jamaah adalah takwa. Sembelihan hewan kurban kita pada hari nahar Idul Kurban tadi, tujuan esensinya juga adalah takwa. Apa bukti dalilnya? Diletakkan Allah dalam Al-Quran surat Al-Hajj, surat haji. Jadi undangan Allah Subhanahu wa taala yang kedua tadi, kita di tanah air di kampung menyembelih hewan kurban. Esensi daripada penyembelihan hewan kurban yang kita berkongsi itu Allah sampaikan dalam Al-Quran, la yanallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kata Allah darah-darahnya hewan kurban itu, dagingnya, bulu-bulunya tidak akan sampai kepada Allah. Yang sampai kepada Allah adalah takwamu, kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 37. Esensi ibadah haji adalah takwa. Ketika predikat takwa bagi kawan-kawan saudara kita yang melaksanakan haji di tahun ini, kata Rasulullah, al-hajju mabrur laisa lahu jazaun ilal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Sembelihan hewan kurban kita 8 hari yang lalu tujuannya adalah takwa. Kita flashback Bapak Ibu sidang jamaah, undangan Allah yang kedua ini covernya berbeda tetapi esensinya sama-sama takwa. Pertanyaan kita hari ini, kita yang telah melakukan penyembelihan hewan kurban, sudahkah kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi statement saya Bapak Ibu di rumah ke istri, jangan kita korbankan sapi pada hari nahar. Sapi kita korbankan, tetapi jiwa kita tidak sanggup berkorban kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan gara-gara Idul Adha sapi kita korbankan, tetapi jiwa kita belum sanggup berkorban untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu Bapak sidang jamaah, kurban itu secara teks bahasa Arab artinya dari kata koruba, artinya dekat. Koruba itu artinya dekat. Bentuk superlatif dari koruba itu adalah kurban, pakai ba, tanwin, pakai alif saksi sebelah kiri. Jadi kurban artinya superlatifnya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang melakukan penyembelihan hewan kurban atau ikut kita sebagai peserta hewan kurban, kita sembelih hewan kurban, artinya semakin mendekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna kurban tadi. Kalau kita hanya mengorbankan sapi kurban pada hari, tidak nampak semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dari makna kurban tadi adalah semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala.
undangan Allah yang ketiga di tanggal 9 Zulhijjah, Bapak sidang jamaah. Oh, ibadah haji, Pak Ustaz, ya Allah saya tidak mampu. Sekarang antriannya 18 tahun di Riau. Apalagi umroh nih. Uang tak cukup. Niat pun jarang-jarang dipasang. Atau mulai ragu. Atau begitu uang tersimpan 20 juta, mau nak store, dapat porsi, ragu. Jadikan DP beli mobil. Atau biaya anak kuliah. Tak jadi mendaftar-tarik untuk ibadah haji berikut-berikutnya. Akhirnya tahun ini, Ustadz, saya hanya bisa sembelih hewan kurban. Iya, kita lakukan penyembelihan hewan kurban. Ternyata dari kita karena perbedaan kualitas hidup kita, perbedaan ekonomi kehidupan kita, ibadah haji tak mampu. Undangan Allah yang kedua untuk penyembelihan hewan kurban di hari nahar tak juga sanggup. Apa undangan Allah yang ketiga? Puasa kamu, kata Rasulullah, di hari Di hari Arafah 9 Zulhijjah. Bagaimana membacanya puasa itu? Bapak Ibu sidang jamaah. Kata Rasulullah, puasa, mungkin Bapak Ibu kita nih yang flashback tadi. Puasa Arafah itu, kata Rasulullah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siyami yaumi Arafah faqala yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Kata Nabi, kamu di tahun itu tidak melaksanakan ibadah haji, tidak mendapat undangan Allah. Tidak juga misalnya dapat undangan yang kedua, penyembelihan hewan kurban. Berarti puasa kamu, kata Nabi, puasa Arafah. Puasa Arafah itu maksudnya bagaimana jamaah haji di padang Arafah lebih kurang 6 jam atau 7 jam itu bersemedi, berkontemplasi di padang Arafah, menyadari kesalahan-kesalahan selama di tanah air, menghambakan diri kepada Allah di hari Arafah itu. Dan orang yang melaksanakan haji pada padang Arafah diharamkan untuk berpuasa. Kita yang tidak melaksanakan ibadah haji, maka disunnah muakkadkan puasa di 9 Zulhijjah. Apa kata Rasulullah? Puasa Arafah itu dapat menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun ke depan. Berpuasalah kamu, kata Nabi, sama dengan orang yang sedang wukuf di Arafah. Itu maknanya kita puasa Arafah. Apa pemaknaan samanya? Bagaimana penderitaan, bagaimana penghambaan kurban tadi. Kurban artinya semakin mendekat kepada Allah. Orang yang wukuf di Arafah itu, sekali lagi, kurban tadi adalah mendekat, semakin dekat kepada Allah. Dia meneteskan air mata semua. Ya, termasuk mungkin Pak Desa juga dulu bengkak mata di padang Arafah itu. Begitulah hendaknya kamu puasa di kampung halaman, gitu terjemahan hadis. Sama memaknai ketika kehusukan puasa Arafah kita di kampung ini, di pengalaman kita, dapat menghapuskan dosa kita setahun yang lalu dan 1 tahun ke depan. Ternyata sebagian kita juga tidak mengambil, tidak ngeh dengan undangan Allah yang ketiga tadi. Haji belum jelas. Ibadah kurban setiap tahun 2.500.000, 2.700.000 tuh juga tidak ngeh kita. Puasa hari Arafah juga tidak dengarkan atau tidak pura-pura tidak tahu dengan keafdolan puasa Arafah. Apa yang mau kita persembahkan kembali kepada makna itu tadi untuk kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Undangan 1 tak mampu kita, undangan kedua tak juga mampu. Undangan Allah Subhanahu wa taala yang ketiga, puasa 1 hari pada hari tanggal 9 Zulhijjah itu juga tidak mampu. Lalu perbekalan apa
yang kita siapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Puasa di 9 Dzulhijjah itu, bukankah seluruh puasa sunnah termasuk Ramadan tujuannya adalah takwa? La'allakum tattaqun. Puasa itu esensi terakhirnya adalah juga takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Puasa di Arafah, Allah dan Rasul menjanjikan menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun ke depan. Apa itu maksud Pak Ustaz 1 tahun ke depan? Wah, kalau begitu bisa berbuat salah nih, bisa besar-besar suara ke suami nih. Tidak begitu Bapak Ibu maksudnya. Jadi orang, ya saya baca tafsirnya, maksudnya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menghapus dosa 1 tahun ke depan itu, menghapus kesalahan itu, dengan dia berpuasa Arafah itu, menjaga dirinya, dia wanti-wanti dirinya ketika dia nak melaksanakan suatu dosa kecil, dia rem dirinya. Jadi dia jaga diri untuk biasanya suka mengupat, menyebut buruk orang, tertahan dia ingat dengan kualitas puasanya. Kurbannya, makna dekat kepada Allah tadi dia ingat, sehingga dia tidak berbuat salah. Itu yang dia maksud dengan Allah rem dia untuk tidak berbuat salah 1 tahun ke depannya. Orang yang melaksanakan ibadah haji, kita yang melaksanakan ibadah kurban di kampung kita, sama-sama mabrur. Ibu bapak sidang jamaah yang dimuliakan Allah, kata-kata mabrur itu berasal dari birrun. Pak Haji, Bu Haji, semoga hajinya mabrur ya. Apa makna dari itu? Ketika kita berangkat sebagai jamaah haji di tanah suci melaksanakan ibadah haji, menyesali segala kemaksiatan, dosa yang kita lakukan di kampung halaman, di depan Baitullah, di padang Arafah, berarti dia sedang berpindah menggantikan kelakuan buruknya dengan perbuatan baik di tanah suci. Itu birrun, berbuat baik. Ketika sudah pulang dari ibadah haji sampai di kampung halaman, dia perbuatan yang sudah dia ganti dengan kebaikan, ya, misalnya tidak sombong, ya suka memberi. Biasanya di rumah sering menyipak kucing itu Pak. Setelah pulang haji tak menyipak kucing lagi, tak mengazab kucing. Sebelum haji, ya, sebelum haji biasanya jarang baca Al-Quran. Begitu pulang haji, dia asik menyibukkan dirinya dengan membaca Al-Quran. Tahajudnya hampir tiap malam. Sebelum haji tidak pernah tahajud. Biasanya waktu sebelum haji dia di kampung ini pakai celana pendek. Begitu pulang dari haji, dia tutup auratnya. Mabrur itu artinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sedang berproses menggantikan perbuatan amal buruk itu dengan amal baiknya yang konsisten sepanjang sampai ajalnya datang. Itu disebut dengan mabrur atau mabruroh tadi. Orang yang melaksanakan ibadah haji bisa menggapai mabrur. Orang yang melaksanakan, kita yang di kampung kita sebagai peserta kurban juga bisa menggapai mabrur. Karena kurban tadi bentuk katanya superlatif, semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah Bapak sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah di bulan Dzulhijjah kita diundang oleh Allah. Ibadah haji tadi atau umroh, yang kedua penyembelihan hewan kurban, yang ketiga adalah puasa Arafah. Sedikit mungkin lagi Bapak sidang jamaah. Dan memang ya kalau ada pertanyaan di hati Bapak Ibu, di bulan Dzulhijjah itu memang 1 sampai 8 itu puasanya status hukumnya sunnah yang diutamakan oleh Somad bilang
afdol. 1 sampai 8 Zulhijjah itu kalau kita puasa sunnah hukumnya afdol. Yang paling afdol itulah di hari Arafah atau 9 Zulhijjah itu. Oleh karena itu Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah, ya kembali kita kepada kata-kata undangan Allah tadi 3 tadi, berhaji bulan Zulhijjah, yang kedua sembelih hewan kurban, yang ketiga adalah berpuasa Arafah. Ternyata tak juga mampu puasa Arafah. Ada lagi satu amalan di bulan Zulhijjah. Peristiwa ini begini Bapak Ibu sidang jamaah, karena masih ada waktu 10 menit. Amalan yang keempat atau keempat ini tadi 3 undangan Allah, yang ketiga ada dengan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Itu coba Ibu tengok nanti hadis Sahih Bukhari nomor 834. Ini di bulan Zulhijjah. Puasa Arafah juga tidak tadi kan. Yang keempat ini Allah Subhanahu wa taala masih mengundang kita untuk ke surganya. Amalan yang keempat ini dikisahkan dalam hadis Bukhari nomor 834. Itu pada satu waktu ada beberapa orang fakir datang kepada Nabi apa? Protes ke Nabi, "Ya Rasulullah, kami cemburu dengan orang-orang kaya." Jadi beberapa orang fakir miskin ini datang kepada Rasulullah. Kalau mereka berjihad di jalan Allah dengan hartanya, mereka bisa, kami tidak bisa. Mereka bisa berhaji dengan hartanya, kami tidak bisa ya Rasulullah. Lalu oleh para sahabat-sahabat yang miskin ini datang kepada Rasulullah, kalau kami sholat, orang-orang kaya itu bisa sholat juga ya Rasulullah. Kalau kami puasa, orang-orang kaya yang berduit itu juga bisa puasa ya Rasulullah. Sementara kami yang tidak berpunya ini tidak bisa beribadah seperti orang kaya. Jadi dalam Islam itu Bapak Ibu sidang jamaah, kita boleh iri. Irinya itu hanya kepada orang kaya yang banyak bersedekah. Bukan irinya itu dibolehkan dalam Islam kepada dia memiliki harta banyaknya, tetapi iri kepada perbuatan dia banyak sedekahnya itu. Itu yang dibolehkan dalam Islam. Jadi iri, cemburu kepada orang kaya dibolehkan dalam Islam kalau dia banyak, nomor 1 paling jago dia bersedekah di kampung. Itu yang dibolehkan itu. Ini yang diprotes oleh beberapa fakir miskin pada Rasulullah. Lalu, maukah kalian, kata Rasulullah, agar apa yang kalian lakukan itu sama seperti orang yang berhaji? Orang yang kaya tadi mampu berjihad dengan hartanya di jalan Allah, berperang. Orang yang berharta tadi mampu melaksanakan ibadah haji dan umrah ke Mekah karena balasannya adalah surga. Sementara tidak memiliki harta, maukah aku tunjukkan amal untuk kalian, kata Rasulullah. Ini dasar hadis Sahih Bukhari nomor 834. Mau ya Rasulullah, kata sekelompok orang-orang yang fakir miskin tadi. Jadi dijawab Rasulullah dalam hadis itu, karena redaksi teksnya terlalu panjang. Lakukanlah oleh kalian, kata Rasulullah, membaca Alhamdulillah 33 kali, membaca Subhanallah 33 kali, dan Wallahu Akbar, Allahu Akbar 33 kali, kata Rasulullah. Setiap selesai sholat 5 waktu. Begitu keluhan dari para sahabat yang fakir miskin ini datang kepada Rasulullah, masih risih mereka. Ya Rasulullah, apa yang kami amalkan ini juga mereka orang-orang kaya itu tahu ya Rasulullah. Mereka juga bisa melaksanakan. Masih protes ya Rasulullah, Bapak Ibu. Jadi dijawab Rasulullah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zalika fadlullahi ya'ti min syai'. Apa kata Rasulullah?
Demikianlah Allah mengkaruniakan kepada orang-orang yang Ia kehendaki. Hadis itu bergantung kepada ayat Al-Quran dalam Al-Baqarah terakhir yang sering dibaca oleh imam kita, wa yu'adzibu may yasha, Maunya Ustaz? Fa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu may yasha. Itu Ustaz ya. Fa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu may yasha. Allah memberikan ampunan kepada orang yang Ia kehendaki dan akan mengazab orang yang Ia kehendaki. Bahasa gaul kini itu teks ayat Al-Quran bahwa Allah itu memberikan pahala suka-sukanya Allah. Itu dasar ayat Al-Qurannya itu. Jadi Allah berbuat itu nak memasukkan seseorang menjadi takwa, menjadikan seseorang itu terhina hidupnya karena dia tidak balasan yang Allah berikan, itu suka-sukanya Allah. Jadi maka dijawab oleh Rasul tadi, zalika fadlullahi ya'ti may yasha. Demikianlah Allah memberikan karunia kepada orang-orang yang Ia kehendaki dengan amalan subhanallah walhamdulillah 33 kali. Tadi subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 33 kali, mengantarkan, menyamai, setara pahalanya dengan haji dan umroh tadi. Baik. Jadi dalilnya itu tadi itu Al-Baqarah ayat terakhir 284 kalau tidak salah. Wa yu'adzibu may yasha wa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu may yasha. Allah memberikan ampunan kepada orang yang Ia kehendaki. Ya, terserah Allah. Itu bahasa gaul gini, Bapak. Dan Allah mengazab, membuat orang merana dalam hidupnya karena tidak ibadah. Itu suka-sukanya Allah. Tenanglah, sekelompok orang-orang fakir miskin tadi memberikan amalan yang diberikan oleh Rasulullah, tidak mampu haji, tidak mampu menyembelih hewan kurban, tidak juga berpuasa, mengamalkan dengan khusyuk tetapi konsisten salat 5 waktu, mengamalkan alhamdulillah 33 kali, subhanallah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Rasulullah dalam teks bab haji itu, hadis riwayat Bukhari nomor 834, setara pahalanya diberikan Allah, dijanjikan Rasulullah kepada para sahabat-sahabat yang fakir miskin tadi. Akankah kita ibu bapak sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai perbekalan Id kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sia-siakan 4 undangan Allah tadi? Kalau kita konsisten melaksanakan amalan yang seringan-ringannya, membaca Allahu Akbar subhanallah atau walhamdulillah itu 33 kali setiap salat, Rasulullah memberikan jaminan pahalanya setara dengan ibadah haji yang dilakukan oleh saudara kita yang mampu melaksanakan ibadah haji dalam tahun itu. Inilah Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah, bahwa banyak undangan pilihan yang Allah berikan kepada kita. Tapi sekali lagi Bapak Ibu sidang jamaah, kita garis bawahi, Ustaz, saya kalau gitu, karena kata Ustaz tadi esensi terakhirnya puasa adalah takwa, dengan takwa kita bisa masuk surga. Tidak usahlah, tidak dipasangnya untuk haji. Tidak begitu juga maknanya. Ya, tidak begitu. Ya, tidak begitu. Jadi kita pilih yang paling mudahnya, sehingga masing-masing ibadah tadi tidak menggugurkan kewajiban ibadah haji. Tetapi Allah dengan Rahman dan Rahimnya, orang-orang yang berhibah hati semasa Rasulullah sahabat tadi tentu berlaku kepada kita umatnya, tidak punya harta tetapi niat untuk beribadah haji ya kuat. Kita tidak memiliki harta yang cukup untuk melaksanakan, apalagi misal lagi hewan kurban tadi, membayar SPP anak payah,
rumah kontrakan lagi, kredit motor Vario lagi misal. Tapi kita khusyuk beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menjanjikan kepada kita umatnya itu tadi, ibadah dengan membaca subhanallah 33 kali selesai salat, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar. Rasulullah menjanjikan pahalanya setara dengan ibadah haji dan umroh yang telah dilaksanakan orang-orang yang mampu itu. Demikianlah Bapak Ibu sidang jamaah, mudah-mudahan 4 atau 3 rangkaian tadi undangan Allah Subhanahu wa taala di bulan Zulhijjah memang agak terlewat penyampaian ini, tetapi paling tidak kita flashback kembali, sudahkah makna kurban itu semakin membuat kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang di Arafah itu juga berkurban, dia mendekatkan diri kepada Allah, meninggalkan kampung halaman, uangnya banyak habis, pemikirannya, fisiknya, berdoa di hadapan Allah, semuanya perlu pengorbanan. Kata-kata kurban, sekali lagi mari kita tanamkan di dalam batin kita. Itu makna adalah semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Bapak Ibu sidang jamaah, mudah-mudahan yang ibadah yang telah kita lakukan di bulan Zulhijjah, salat Id kita, infak sedekah kita, atau puasa Arafah kita, penyembelihan hewan kurban kita 8 hari yang lalu, semoga semuanya menjadi mabrur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah perbekalan yang sesungguhnya yang kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan penyampaian kajian kita pada maghrib kali ini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.